Yang sering terjadi adalah orang menggunakan quick thinking untuk persoalan yang besar, fundamental, begitu salah celaka gitu. Tapi jangan juga menggunakan slow thinking untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, kecil, atau teknis. Oke, bersama kita Pak Kodari. Saya mau tanya, Anda pernah bikin statement. Statementnya lumayan strong, pemirsa. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Yakin? Iya. Yakin, ya. Coba jelaskan. Sebetulnya inspirasinya dari Gus Dur sih. Gus Dur tuh pernah bilang begini, masalah itu ada dua macam, dia bilang. Pertama, masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, ya ngapain dipikirin, nah selesaikan gitu. Yang kedua, masalah tidak bisa diselesaikan. Karena ya udah tau nggak bisa diselesaikan, ngapain juga dipikirin gitu. Itu istilah Gus Dur ya. Tapi buat saya begini, sebetulnya terminologi yang tepat barangkali bukan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita ini terlalu terbiasa gampang menyerah gitu loh. Dan seolah-olah kalau ada persoalan itu solusi itu cuma satu. Saya sering bilang sama anak buah, jangan mentok, jangan buntu gitu. Kamu yakin bahwa itu satu-satunya masalah? Banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan begitu loh. Jadi saya selalu terbiasa dengan mengatakan bahwa ya apapun yang kita lakukan harus buat perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa berjalan dengan baik, bisa tidak. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, maka kita harus mencari alternatif. Makanya kemudian keluar terminologi plan A, plan B, plan C, dan seterusnya begitu. Jadi kita dalam hidup ini jangan ngalir-ngalir begitu saja gitu loh. Kamu harus menentukan arah hidupmu. Kamu kalau bergaul boleh ngalir tadi ya kita bahas ya. Tapi jangan. Anda kalau bergaul, Anda harus punya perencanaan. Mau dengan lingkungan mana? Karena lingkungan menentukan sangat mempengaruhi kita gitu loh. Anda mau jadi orang sukses, bergaul dengan orang sukses. Kalau Anda bergaul dengan orang gagal, dengan orang obat dan gagal. Narkoba ya, biasa narkoba juga begitu. Jadi kalau Anda mau berhasil, bergaullah dengan orang yang berhasil. Kalau Anda mau positif, bergaullah dengan orang-orang yang positif begitu. Jadi ya semua itu harus dibuat perencanaannya. Nah, kalau ada masalah, pertama tentu sebetulnya kata kuncinya kita jangan ngomong soal jangan bicara mengenai solusi dulu. Kita harus tenang dulu. Kita harus calm dulu. Jadi gitu kalau ada masalah tenang dulu. Tenang aja loh, diam aja dulu. Coba diresapi gitu ya, tarik napas dulu gitu. Ini sebetulnya masalahnya apa gitu, kemungkinan solusinya apa gitu. Karena kalau kita berespon terhadap suatu masalah dengan terburu-buru, biasanya kita emosional. Nah, kalau kita emosional, biasanya pikiran kita itu berkabut. Emosi itu adalah kabut yang bisa sangat tebal dalam membantu kita melihat persoalan gitu. Tenang aja dulu. Masalahnya apa sih sesungguhnya? Urgen atau enggak urgen gitu. Nah, lalu kemudian baru kita berpikir, ini yang terbaik apa nih solusinya? Oh, 1. Ada nggak alternatif solusi yang lain? 2. Ada nggak lain? 3 gitu. Nah, itu kita evaluasi dari 3 itu mana yang tepat atau terbaik pada situasi dan kondisi saat ini. Jadi seperti tadi statement tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar, artinya tidak ada jalan buntu. Kalau ada buntu aja bisa manjat tembok gitu kan? Iya. Ya, jadi kita mau ngelewatin satu tembok, macam-macam caranya. Bisa temboknya bisa kita loncat, atau kita bobol. Bisa juga temboknya kita runtuhin, atau bahkan bisa juga kita nunggu ya, katakanlah misalnya bahwa tembok ini akan runtuh 5 tahun lagi, bisa juga begitu. Saya pernah punya pengalaman dengan calon kepala daerah, calon bupati yang ngotot maju berhadapan dengan tembok besar. Saya bilang, padahal tembok besar, dia bupati incumbent tuh ngajak dia jadi wakil. Saya bilang ambil aja jadi wakil, nggak usah ngotot jadi bupati sekarang. Dia kuat sekali, dia tembok yang sangat tebal. Anda melawan dia, Anda benturkan kepala ke tembok. Yang pecah tuh kepala Anda gitu. Ngapain Anda melawan? Anda gabung aja sama dia, mumpung dia sudah mau. Tunggu 5 tahun lagi dia sudah nggak ada lagi di situ, Anda menjadi calon paling kuat begitu. Ya tidak ngikutin nasihat saya, kepalanya dibenturin ya pecah. Jadi ada masalah yang bisa langsung diselesaikan, tapi ada bisa harus tunggu sabar. Iya. Tambah satu lagi ya. Ada penulis namanya Dan Kahneman, dia mengatakan 2 jenis cara berpikir, ya, quick thinking dengan slow thinking. Kita harus memahami ada 2 jenis cara berpikir itu. Untuk hal yang sifatnya tidak urgen, kemudian spontan begitu ya, kayak kita makan itu boleh kita quick thinking. Saya mau makan ini gitu. Tapi kalau hal yang sifatnya fundamental, punya pengaruh besar terhadap hidup kita, jangan pakai quick thinking. Karir ya, kemudian
beli sesuatu yang mahal, pernikahan, ya, kemudian beli properti, pekerjaan, itu slow thinking. Buy yourself some time gitu ya. Ya seminggu, berapa hari, seminggu, dipikir-pikir, dipertimbangkan. Nah, yang sering terjadi adalah orang menggunakan quick thinking untuk persoalan yang besar, fundamental, begitu salah celaka gitu. Tapi jangan juga menggunakan slow thinking untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, kecil atau teknis. Kelamaan ntar, ayo makan apa? Ntar ya gue pikirin ya. Ditinggal orang. 2 jam ditinggal orang gitu. Ya, jadi tahu proporsionalnya di mana, yang kalau saya bilang tadi being netral, tapi tahu kapan mesti bersikap netral dan tidak bersikap netral mengambil keputusan. Iya. Ya? Oke. Banyak jalan menuju Roma, tidak ada yang tidak mungkin buat orang percaya. Kita sering dengar hal itu, dan percayalah, segala masalah kita pasti ada jalan keluarnya.